Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bernafas. Makhluk hidup sebagian besar bernafas dengan menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Yang keenam, membutuhkan makanan. Yang ketujuh, ekresi atau mengeluarkan zat sisa. Yang kedelapan, tersusun dari sel atau unit-unit terkecil. Makhluk hidup itu dibedakan berdasarkan taksonominya atau tingkatan makhluk hidup. Tingkatan makhluk hidup atau taksonomi dicetus pertama kali oleh Carolus Linnaeus yang dikenal sebagai Bapak Taksonomi Modern. Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang berfokus pada penggolongan, penamaan, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Taksonomi bertujuan untuk memudahkan dalam pengelompokan makhluk hidup. Taksonomi atau tingkatan makhluk hidup. Carolus Linnaeus membagi tingkatan makhluk hidup ke dalam 7 tingkatan umum. Tingkatan takson pada hewan yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tingkatan takson pada tumbuhan yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, dan genus dan spesies. Nah, semakin tinggi tingkat taksonnya, maka jumlahnya akan semakin banyak dan cirinya akan semakin sedikit. Sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat takson, maka jumlahnya akan semakin sedikit dan juga cirinya akan semakin banyak. Oke, sekarang kita bedakan ya antara dua klasifikasi makhluk hidup berikut, yaitu ada manusia dan juga orangutan. Di sini, kingdom manusia dan orangutan itu sama. Nah, yang membedakannya yaitu berada pada genusnya, di mana manusia memiliki genus Homo dan orangutan itu memiliki genus Pongo. Lalu spesiesnya juga berbeda, di mana manusia memiliki spesies Homo sapiens dan juga orangutan yaitu Pongo abeli. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup yang pertama berdasarkan karakteristiknya. Dibedakan atas 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi morfologi, klasifikasi yang berdasarkan atas bentuk dan struktur tubuh. Yang kedua, klasifikasi anatomi, yaitu berdasarkan struktur internal tubuh. Yang ketiga, klasifikasi fisiologi, yaitu berdasarkan fungsi dan proses biologis tubuh. Yang keempat, klasifikasi biokimia, yaitu berdasarkan komposisi kimia tubuh. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan sistem. Klasifikasi berdasarkan sistem dibedakan atas 3. Yang pertama, sistem 2 kingdom, yaitu memisahkan makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu ada kingdom animalia dan kingdom plantae. Selanjutnya, klasifikasi 5 kingdom, yaitu memisahkan makhluk hidup berdasarkan menjadi 5 kingdom, yaitu ada animalia, plantae, fungi, protista, dan monera. Dan ada lagi klasifikasi 6 kingdom, yaitu memisahkan makhluk hidup menjadi 6 kingdom. Yang pertama ada animalia, plantae, fungi, protista, chromista, dan monera. Klasifikasi berdasarkan tingkat kerabat. Klasifikasi berdasarkan tingkat kekerabatan ini dibedakan atas 2. Yang pertama, klasifikasi filoget,
genetik, yaitu berdasarkan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang kedua, klasifikasi kladistik, yaitu berdasarkan analisis kladistik untuk menentukan hubungan kekerabatan. Klasifikasi berdasarkan lingkungan. Klasifikasi berdasarkan lingkungan dibedakan atas dua. Yang pertama, ada ekologi, yaitu berdasarkan peran dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang kedua, klasifikasi geografis, yaitu berdasarkan distribusi geografis makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom ini dicetus oleh seorang ilmuwan yang bernama R.H. Whittaker. Pertama itu ada Kingdom Monera, yang kedua ada Kingdom Protista, yang ketiga ada Kingdom Fungi, yang keempat ada Kingdom Plantae, dan yang kelima ada Kingdom Animalia. Mari kita jabarkan yuk. Kingdom Monera. Kingdom Monera ini terdiri atas bakteri dan juga ganggang hijau. Kingdom Monera bersifat prokaryotik, yang mana dia tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, Kingdom Monera itu bersifat uniselular atau bersel tunggal. Selanjutnya ada Kingdom Protista. Sifat dari Kingdom Protista yang pertama yaitu eukaryotik atau mempunyai membran inti sel. Yang kedua, uniselular dan multiselular. Uniselular adalah makhluk hidup bersel tunggal, dan multiselular adalah makhluk hidup bersel banyak. Selanjutnya, protista ini dibedakan atas 3. Yang pertama namanya adalah protista mirip jamur. Contohnya seperti pada gambar ya. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau yang biasa disebut dengan alga. Yang ketiga, protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa. Kingdom fungi. Nah, pada tahu kan fungi itu apa? Nah, fungi itu bisa kita sebut dengan jamur. Nah, ciri-ciri dari jamur yang pertama itu adalah uniselular dan multiselular. Yang kedua, eukaryotik. Yang ketiga, tubuhnya terdiri dari hifa atau yang disebut dengan benang. Yang keempat, heterotrof, yaitu dia tidak dapat memasak makanannya sendiri. Makanya di sini jamur tidak memiliki yang namanya klorofil atau dia tidak dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya yaitu Kingdom Plantae atau yang biasa kita sebut dengan tumbuhan. Ciri-ciri dari Kingdom Plantae ini adalah yang pertama, eukaryotik, yang kedua, multiselular, yang ketiga, autotrof atau dia dapat memasak makanannya sendiri. Nah, di sini Plantae itu dia dapat melakukan fotosintesis atau memasak makanan sendiri di mana dia memiliki yang namanya klorofil. Pada Kingdom Plantae ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada lumut atau yang biasa disebut dengan Bryophyta. Lumut memiliki ciri-ciri yaitu talopita atau akar, batang, dan daunnya tidak sejati. Akarnya semu atau yang biasa disebut dengan rhizoid dan juga bereproduksi dengan menggunakan spora. Selanjutnya, ada tumbuhan paku. Ini bukan paku yang biasa kita pakai untuk tukang ya, tapi ini adalah tumbuhan, yaitu tumbuhan paku. Nama latinnya adalah Pteridophyta. Ciri-cirinya yang pertama yaitu Cormophyta, atau dia sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, akarnya berbentuk serabut. Yang ketiga, bereproduksi dengan menggunakan spora. Dan yang keempat, daun mudanya biasanya berbentuk gulungan atau dia menggulung. Selanjutnya, ada
tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji biasanya disebut dengan spermatopita. Tumbuhan berbiji dibagi dua. Yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, untuk perbedaannya bisa kita lihat pada tabel ya. Selanjutnya, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu ada gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya seperti pohon pinus, pohon pakis haji, pohon melinjo, pohon cemara, dan pohon damar. Lalu ada angiospermae. Nah, untuk angiospermae itu dibedakan atas dua, yaitu ada monokotil dan dikotil. Nah, untuk perbedaannya terletak pada keping biji, di mana monokotil itu keping bijinya hanya terdiri dari satu keping. Dan untuk dikotil, keping bijinya terdiri dari dua keping. Selanjutnya tulang daun, batang, bunga, dan akar yang dapat kita lihat pada tabel ya. Kingdom yang terakhir yaitu kingdom Animalia atau yang biasa disebut dengan hewan. Ciri-ciri dari kingdom Animalia yang pertama yaitu dia eukariotik, multiselular, heterotrof atau tidak dapat memasak makanannya sendiri. Kingdom Animalia ini dibedakan atas dua filum. Yang pertama, Invertebrata atau hewan yang tak bertulang belakang. Yang kedua ada Vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Filum yang pertama, Invertebrata. Invertebrata ini terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama ada Porifera atau hewan berflori. Contohnya yaitu, ada nih pada suatu kartun yaitu SpongeBob. Nah, SpongeBob itu berasal dari hewan invertebrata yaitu Porifera. Yang kedua, ada Coelenterata atau hewan berongga. Contohnya seperti ubur-ubur dan hidra. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Contohnya cacing planaria dan cacing pita. Yang keempat, Nematelmintes atau cacing giling. Contohnya cacing di dalam perut dan juga cacing tambang. Yang keempat yaitu ada Annelida. Contohnya cacing tanah dan lintah. Selanjutnya Molluska, yaitu hewan bertubuh lunak. Contohnya ada kerang, gurita, cumi-cumi, siput, dan hewan lainnya. Selanjutnya ada Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Contohnya seperti kutu, kumbang, belalang, kelabang, seribu, laba-laba, dan kepiting. Selanjutnya ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Nah, contohnya ada teripang, bintang laut, dan landak laut. Filum yang kedua, Vertebrata. Nah, Vertebrata terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama ada Pisces, yaitu jenis ikan. Ada amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Contohnya seperti katak dan beberapa hewan lainnya. Yang ketiga, reptil. Nah, contohnya seperti ular, kura-kura, dan hewan lainnya. Selanjutnya ada aves atau nama lainnya dari burung. Nah, contohnya ada burung kakak tua, burung merak, penguin, dan
hewan lainnya. Selanjutnya ada mamalia. Nah, mamalia di sini yaitu hewan yang biasanya menyusui anaknya atau beranak. Nah, contohnya di sini ada harimau, zebra, kuda, gajah. Nah, manusia juga termasuk nih ke dalam hewan mamalia. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sistem penamaan makhluk hidup yuk. Nah, sistem penamaan makhluk hidup ini biasanya disebut dengan tata nama ganda atau binomial nomenklatur yang ditentukan oleh si Carolus Linnaeus. Tahap pertama yang kita lakukan adalah biasanya sistem penamaan makhluk hidup ini terdiri dari dua kata, yaitu kata pertamanya dimulai dengan genusnya dan kata keduanya nama spesiesnya. Lalu, di antara kata pertama dan kedua diberi spasi. Jika ada 3 kata, di antara kata kedua dan ketiga diberi tanda garis bawah. Nah, biasanya yang huruf kapital hanya huruf pertama ya. Kemudian, bila tulisannya diketik, kita bisa bikin cetak miring, dan jika tulisannya ditulis tangan, bisa kita garis bawahi. Nah, contoh di sini ada nama Latin dari sapi, yaitu Borus taurus. Karena di sini diketik, maka tulisannya dicetak miring. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Ayo kita kerjakan di buku latihan yuk. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup dan tujuan dilakukannya klasifikasi. Yang kedua, bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya dan berikan contoh. Yang ketiga, apa perbedaan antara kingdom Animalia dan Plantae? Jelaskan dengan contoh. Yang keempat, berikan contoh penamaan nama Latin untuk padi, jagung, kerbau, dan burung kakatua ya. Nah, sekian untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.